Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Kembali di channel saya. Kali ini kita mendapati satu buah paket dari wilayah Pamulang, Tangerang. Dan ini kita akan buka terlebih dahulu untuk nanti akan tahu isi daripada paket ini, apa yang dikirim dan rusaknya apa. Oke, ini sedikit lagi akan terbuka. Sebentar, ini terlalu banyak bungkusannya, jadi cukup sulit. Harusnya ini memakai bubble sehingga lebih terjamin untuk benturan-benturan di kameranya. Oke teman-teman, ini sudah hampir terlihat ya isinya. Dan ternyata ini adalah Olympus Pen seri EE2. Ini adalah kamera yang cukup terfavorit, yaitu kamera half frame. Jadi namanya kalau zaman itu 3672. Jadi satu roll 36 akan menjadi 72 kali foto. Itu belum termasuk bonus. Nah, ini dia. Dan kamera ini mempunyai kendala. Jadi bukaan diaframanya ini tidak berfungsi. Jadi semua cepretan atau semua shutter tetap di bukaan terkecil. Jadi bukaannya selalu di 16. Nah, jadi kita buka 2,8, dia akan tetap di 16. Dan ini teman-teman bisa melihat. Dan hasil foto daripada kamera ini untuk sementara yaitu under exposure atau hasilnya gelap karena diaframanya tidak bisa berfungsi sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada petunjuk di lensanya. Jadi kalau misalkan lensanya itu terik matahari atau gelap atau berawan, nah itu harusnya dia berjalan sesuai dengan petunjuknya. Jadi kalau misalkan terik matahari dia baru buka 16, kalau misalkan dia berawan dia buka 8, kalau malam dia buka bisa 2,8. Nah seperti itu. Jadi untuk sementara kamera ini tidak bisa dipakai untuk malam hari dan cuaca berawan dan di dalam rumah ya, dikarenakan diaframanya selalu kecil dan itu akan mengakibatkan gambarnya kurang cahaya atau istilah fotografinya dikatakan under exposure atau kurang sinar. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh untuk Olympus Pen ES2 ini dengan kerusakan diaframa, untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial saya, mari dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, serta menambah wawasan dan inspirasi baru. Dan untuk rekan-rekan Nusantara yang belum subscribe, nah jangan lupa ditunggu untuk subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update terbaru dari saya yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuatkan tutorial-tutorial yang lebih seru untuk teman-teman se-Nusantara. Oke teman-teman dan sahabatku yang ada di Pamulang, ini kita akan eksekusi, jangan kemana-mana supaya nggak gagal paham. Kita nanti akan cari tahu apa yang rusak. Ikuti terus, cekidot. Oke sahabat Nusantara, sembari kita ngecek dan cari tahu untuk penyakitnya ini, tentunya ada di bagian dalam mesin. Kenapa dia tidak berfungsi? Ini yang kalau tanda tanyanya aja, mungkin ini sudah ada beberapa bagian yang sudah porosi ya, karena kamera ini sudah lama sekali, mungkin hampir setengah abad, bahkan setengah abad ini kamera ini itu. Jadi kalau misalkan ada bagian yang porosi, tentunya sangat dimaklumkan karena usianya sudah tua dan
tidak banyak perawatan untuk kamera ini, karena di zamannya untuk kamera ini sedikit sekali orang yang buka tempat repair. Bahkan kalau ada tempat repair mungkin jauh, dan itu tidak bisa dijangkau dengan dengan mudah seperti sekarang. Nah, kalau sekarang kan ada paket, ada agen-agen pengiriman, terus ada WhatsApp, ada telepon, dan di zaman itu tidak ada. Jadi kalau mau cari tempat servis ya ada di buku telepon. Itu bukunya cukup tebal sekali, bahkan ribuan lembar. Dan kalau mau cari ya ada di situ nanti tempat repairnya di mana, dan itu harus datang ke sana. Mungkin dengan waktu yang cukup lama ya ditempuh, karena perjalanan dan nunggu busnya dulu, terus nanti transit di mana, nah seperti itu. Jadi tidak semudah yang sekarang ini. Jadi sekarang ini tinggal teman-teman nonton tutorial, terus nanti ngelacak cari tahu, ada WhatsApp-nya, terus tinggal kontak orangnya, terus minta alamatnya dan dikirim ke agen pengiriman. Jadi kalau di zaman sekarang itu jauh lebih mudah dibanding zaman pada kamera ini. Jadi mungkin kamera ini juga mau di repair pada zaman itu, cuma keterbatasan petunjuk, mau cari tempat repairnya di mana, terus siapa yang bisa. Nah itu tidak semudah yang teman-teman Nusantara pikirkan gitu. Karena di zaman dulu itu pengirimannya aja cuma ada 2, kantor pos dan LTH. Nah seperti itu. Jadi kalau tidak pakai kantor pos dan LTH itu yang ada agen pengiriman lagi, cuma 2 itu aja, dan pembayarannya juga melalui wesel. Nah itu seperti itu. Jadi di era kamera di zaman ini cukup sulit untuk mencari tempat repairnya. Oke teman-teman, ini sudah kita bongkar semua nih di bagian lensanya. Nanti dia punya selenium untuk lab meternya ini. Nanti kita akan buka juga agar mempermudah untuk mencari titik temu penyakitnya ini ada di mana. Nah ini sudah saya buka nih teman-teman nih. Nah ini teman-teman bisa melihat. Nah ini dia tuh. Nah ini sudah sudah bisa kelacak penyakitnya ada di mana. Dan ini nanti kita akan coba buka pelan-pelan, step by step. Dia punya bukaan diaframanya. Nah nanti kita akan tahu kalau ini sudah baik atau belum, dan apanya yang rusak. Nah nanti kita akan coba selidiki pelan-pelan. Oke teman-teman, ini sudah rapi diaframanya. Ternyata itu ada bagian yang groom. Jadi yang groom itu sudah dirapikan, dan ini juga nanti lensanya sekalian di cleaning karena ini di bagian dalam. Nanti kalau udah terpasang semua ini susah untuk cleaningnya karena tidak ada speed bulb, tidak ada speed B-nya. Jadi speednya semuanya kencang gitu. Speednya udah 125. Jadi tinggal main diaframanya aja. Oke teman-teman, ini kita rakit dulu. Sembari kita ngerakit nih teman-teman Nusantara, untuk rekan-rekan Nusantara yang ingin menghubungi saya untuk tanya-tanya mengenai reparasi, apa saja yang bisa direparasi, lokasinya di mana, prosedurnya seperti apa, dan termasuk biayanya, nanti teman-teman bisa menghubungi saya. Di bawah sini saya sudah cantumkan nomor WhatsApp yang dimana nanti rekan-rekan Nusantara dari Sabang sampai Merauke bisa kontak-kontak melalui WhatsApp untuk lebih jelasnya, untuk tanya-tanya mengenai kamera atau lensa kesayangan teman-teman semua yang mau diperbaiki atau mau di repair. Nanti bisa kontak-kontak kita di sini untuk lebih jelasnya. Dan untuk area kita sendiri nih membuka jasa repair dan perbaikan dari semua jenis kamera manual, digital, dan mirrorless, baik lensa manual dan lensa autofokusnya kita semua menangani. Nah dari kamera manualnya ada point shoot, Defender, SLR, dan TRL dari berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan. Nanti kita akan bantu untuk lebih jelasnya nanti bisa melalui WhatsApp. Dan untuk kamera digitalnya sendiri berbagai macam merek, tipe digital, dan juga mirrorless, baik
body maupun lensa. Nanti kita memperjelasnya di WhatsApp. Nanti kita akan bantu untuk perbaikannya. Nah, seperti itu. Jadi untuk alamatnya sendiri nih, nah teman-teman nih. Nah, ini salah satunya. Ini dikirim dari wilayah Pamulang. Nah, jadi untuk rekan-rekan Nusantara yang kebetulan ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, nanti bisa langsung datang ke lokasi kita, tepatnya di Jalan Samanhudi Raya, Gedung Harko Plaza lantai 3, depan eskalator Pasar Baru. Nah, seperti itu. Jadi untuk area wilayah Jakarta dan sekitarnya bisa langsung mampir. Dan untuk di luar Jakarta, jangan bersedih hati. Nanti alamatnya kita akan kirimkan melalui WhatsApp. Nah, gitu tuh. Jadi untuk di luar Jakarta dan sekitarnya, kita akan WhatsApp alamatnya untuk pengirimannya. Oke, teman-teman. Nah, ini sudah dibersihkan semua bodi-bodinya, yang debu-debunya, kotor-kotorannya, dan juga untuk vivendernya sudah dibersihkan, sudah di cleaning. Nah, optiknya juga sudah dirapikan, di cleaning juga, dan fungsi daripada bukaan diafragmanya ini sudah berfungsi dengan normal. Nah, sekarang kita tinggal merakit. Oke, teman-teman, dan di sini
Untuk bukaannya itu dia menggunakan sensor selenium. Jadi kalau misalkan digelapin seleniumnya, dia akan terbuka dengan bukaan lebih besar. Nah, dia bisa buka sampai 4, 5,6 bahkan sampai 2,8. Sedangkan kalau dibuka di terik matahari, dia akan mengikuti cahaya, dia bisa buka antara 11 dan 16. Nah, seperti itu. Nah, ini kita tutup. Jadi nanti biar teman-teman bisa melihat. Nah, ini bukaannya sudah terbuka. Nah, sekarang kalau kita nggak tutup, bukannya kecil. Nah, itu kecil bukannya tuh di 16. Tapi kalau ditutup, nah dia bukannya lebih besar lagi. Nah, ini jadi semuanya menggunakan sensor selenium yang sudah sudah tidak ada lagi untuk di zaman ini. Itu. Oke, teman-teman, ini tinggal sedikit lagi kita rapetin semua. Nanti kita akan coba lagi untuk fungsinya, semoga tetap berfungsi dengan baik, dan nanti waktu dipulangkan ini ke Pamulang dan bisa langsung dipakai. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah perbaikan untuk Olympus Pen ES2 ini dengan kerusakan diafragma. Semoga tutorial ini bermanfaat, menambah wawasan dan inspirasi baru. Sampai di sini teman-teman, terima kasih dan wassalam.